Dengan verifikasi berkas yang kemarin disampaikan itu kira-kira tenggat waktunya itu sampai kapan dan juga mungkin apa-apa saja yang ini Bapak. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pers pada kesempatan yang baik ini untuk memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan verifikasi data tenaga non-ASN pada pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Tentu pelaksanaan verifikasi sebagai tindak lanjut dari data hasil pemberkasan setahun yang lalu, dan itu sudah masuk di dalam database pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga ini bukan sesuatu hal yang baru, tetapi sesungguhnya ini merupakan salah satu tugas tahunan yang secara rutin tentunya sebagai tugas pokok dan fungsi yang secara khusus memberikan layanan buat pegawai berkaitan dengan verifikasi ini berhubungan juga dengan memastikan apakah dalam 1 tahun berjalan ini terjadi perubahan di dalam data, karena kita sebagai pelaksana fungsi staf, di mana kita menindaklanjuti apa yang menjadi arahan penegasan Bapak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian berkenaan dengan penertiban data. Tentu yang menjadi dasar kita adalah database yang sudah ada itu. Dari database itu sekarang kami melakukan verifikasi untuk memastikan kevalidan dari data-data dimaksud. Kami melakukan kegiatan tersebut dengan mengundang ataupun mengharapkan setiap kepala perangkat daerah sebagai atasan langsung. Setiap perangkat daerah itu bisa datang langsung hadir dan tentunya didampingi oleh pejabat yang mengelola kepegawaian pada perangkat daerah ataupun satuan kerja atau unit kerja yang ada di bawah kepemimpinan pejabat masing-masing, karena mereka yang selaku penanggung jawab terhadap seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing, sehingga kita bersama-sama di sini melakukan kegiatan di forum ini bukan tempat untuk kita memutuskan yang terkait dengan keputusan-keputusan itu sepenuhnya dari data ini menjadi bahan yang dapatnya kita pastikan sudah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan bahan ini tentunya selanjutnya disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bapak Bupati, untuk kemudian tentunya dari data yang kita pastikan dan kita dapat mempertanggungjawabkan itu kita sampaikan kepada Bapak Bupati. Kemudian tentu Bapak Bupati di dalam merumuskan arah dan kebijakan sesuai dengan kepegawaian, sesuai juga dengan apa yang menjadi komitmen beliau. Nanti beliau yang punya kewenangan untuk memberikan keputusan seperti apa. Dari keputusan itu nanti menjadi dasar selanjutnya untuk kita dapat merumuskan dalam kebijakan-kebijakan secara teknis dalam pelaksanaan, baik itu terkait dengan formasi yang nanti kemudian menjadi kebutuhan daerah dan lain. Yang jelas bahwa itu bagian dari
tugas rutin tahunan yang harus kita kerjakan. Ingat kita baru terjadi pergantian, sehingga di awal kepemimpinan ini juga apa yang sudah baik ya tentunya kita terus gunakan itu. Kiranya masih ada kekurangan-kekurangan, sedapat mungkin kami juga bisa memastikan kekurangannya itu di mana supaya kita bisa perbaiki. Karena kita semua belajar dari pengalaman ketika permasalahan formasi tidak hanya di Kabupaten Mansel, tetapi terkait dengan formasi kepegawaian ini selalu menjadi hal yang justru kalau tidak terkelola secara baik bisa membias kepada hal-hal yang menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban keamanan di daerah. Karena itu harapan kami melalui pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan pers ini semoga dapat bisa tersampaikan ke seluruh khalayak publik sehingga mereka juga bisa dapat mendapatkan pemahaman yang baik dan dapat juga memberikan dukungan sehingga semua kelancaran pelaksanaan tugas, terutama apa yang menjadi harapan mereka. Tentu pemerintah daerah juga pasti berpihak kepada hal itu. Tetapi kalau terus kita selalu belum mendapatkan sesuatu penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, terus kemudian hanya sepihak terasut dengan isu-isu yang datang dari pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terus kemudian itu menjadi isu yang kemudian semakin membuat situasi menjadi tidak bisa dikendalikan. Tentu ini kita tidak harapkan. Saya kira salah satu peran dari pers ini juga menjadi ujung tombak yang bisa secara positif bisa membantu memberikan sosialisasi secara baik kepada masyarakat, terutama para pencakar, sehingga kita bisa bersama-sama mempunyai suatu dukungan yang tentunya bisa datang juga dari masyarakat, terutama dari mereka yang sampai dengan sekarang masih terus menggumuli masa depan mereka melalui kesempatan untuk diterima sebagai pegawai. Ya, saya kira itu yang. Bapak, terkait yang ini, yang sekarang mereka sudah PN, mereka sementara ini kan lagi ada pemberkasan untuk menerima SK CPNS-nya. Iya. Batas waktunya sampai kapan? Oh iya, baik. Ya sebenarnya kalau